Hai, halo Hardliners, apa kabar? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali, tentunya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini dia program Dokter Talk yang hadir hanya di Heartland FM dan juga bisa disaksikan melalui channel YouTube Heartland Network. Ada saya di sini, Doni De Kaiser. Dan saya Roni Francis, pastinya kita selalu membahas isu-isu yang terbaru dan gosip-gosip terkini. Wah, itu kan lambe turah. Kita bukan. Oh bukan ya? Wah salah kamar dong berarti. Salah. Iya, iya. Tapi kali ini kita nggak jauh-jauh sih. Kita masih tentang sesuatu yang tentang pikiran, juga tentang kesehatan. Nah, di dalam tema besar kita adalah tentang kesehatan. Nah, Oke. khususnya di dalam yang topik kali ini adalah tentang bagaimana tentang kesehatan mental gitu. Jadi menyadari kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kita lihat di luar sana, mungkin kita melihat situasi seperti biasa baik-baik saja, dan kalau misalnya kita lihat setiap kali misalkan ada di stasiun kereta, orang setiap pergi itu mungkin rame berjubel gitu kan, pulang berjubel, sepertinya tidak ada yang salah gitu loh. Tetapi Biasa-biasa saja ya. iya, sepertinya Normal. biasa-biasa saja. Waktu lagi kerja masuk mungkin seperti biasa, telat kena denda gitu kan, pulang seperti biasa, antri di depan mesin untuk yang check out gitu kan. Tetapi ternyata hidup yang biasa-biasa seperti ini mengundang banyak masalah ternyata. No. Nah, contohnya misalkan dengan adanya kegiatan yang monoton setiap hari bangun pagi, pergi harus misalkan sebelum jam 6 pagi, ya kan, pulang matahari sudah tidak ada, ya kan. Apa yang dirasakan? Lama-lama orang akan makin Matahari bosan. masih ada bro, di beberapa kota Oh, dan mall masih ada. oh iya benar. Tapi itu Intensitas. department store ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah misalkan orang sudah merasakan namanya kejenuhan, apa yang terpikirkan sama dia? Kerjaan yang selama ini pas waktu lagi pertama kali kerja, rasanya pas saya ngeliat, wow kayaknya happy banget gitu kan. Sekarang ini kayaknya enak banget. Iya kan? Nah, orang yang biasanya selama ini cuma buat bercanda, misalkan contoh ya, misalkan Bro Doni baru kerja, tapi udah baru kerja nih, ditegur pertama kali, bro, gimana kabarnya? Happy banget, hari ini banyak banget challenge nih yang harus gue kerjain nih, kayak gini, 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 ya kan? Tapi setelah 10 tahun bekerja, ya setiap hari begitu-gitu aja gitu kan ya, dibilang, akhirnya ditanya, bro lagi ngapain? Ah, inilah ya, nasib ya. Kata pepatah nasib sudah jadi bubur. Ya, itu nasi. Masih. Iya, jadi kalau misalnya orang bilang tentang namanya mental, itu kadang-kadang orang bilang, oh ini kalau namanya orang udah sakit mental atau kena gangguan mental, adanya udah nggak di kantor. Nah, menurut saya itu salah. Nah, saya pengen tahu juga nih dari Bro Doni, Nyuti juga hardliner, silakan juga kalau Anda mau sharing ya. Jadi sebenarnya banyak nggak sih yang ditemui sama Bro Doni atau hardliners ya, bahkan saya sendiri juga banyak melihat gitu ya, banyak orang yang mengalami namanya gangguan mental tapi tanpa disadari sama mereka. Hmm. Nah, gimana kalau menurut dari Bro Doni sendiri? Mungkin pengalaman atau mungkin yang kenalan, ada pernah orang seperti itu? Nah, boleh cerita dong sama hardliners gimana? Ya, kalau yang namanya gangguan mental tanpa disadari itu pasti banyak ya. Tapi karena saya bukan ahli gangguan mental, bahkan jangan-jangan saya sendiri sedang terganggu mentalnya, tapi tidak Aduh, sadar. aduh. Iya. Nah, Ah, tapi kalau misalnya yang ditemui aja deh, bro, gimana? maksudnya ditemui gimana, bro? Yang biasanya kalau selama ini ditemui, misalnya kan Oh teman-teman ya, atau di rekan-rekan kerja, oh ini orang perangainya mulai berubah. Nah, biasanya kayak gimana tuh, bro? ya, ini kita diskusikan ya. Jadi buat hardliners, ada beberapa gejala ya. Kalau boleh saya katakan Ngeri. gejala ya. Kan kita dokter Hmm. talk ya, bukan dokter medis ya. Jadi Mm-mm, mm-mm, akan mengaitkan dengan talknya dia, speaknya atau communicationnya dia dalam mm-mm. aktivitas sehari-hari. Yang pertama kalau kita bicara tentang gejala yang tadi itu ada namanya depresi, ya kan? Oh, Depresi oke. sendiri itu ada dua ya menurut pengamatan saya dari aspek komunikasi. Yang pertama yaitu depresi Mm-mm. ringan. Nah, Mm, depresi ringan itu mungkin seperti yang tadi Bro Roni katakan, tidak terlihat kalau dia orang depresi, betul, ya kan? betul. Tidak Mm-mm. terlihat, bahkan dia sendiri tidak merasa kalau dia sedang depresi. Tapi Mm-mm, mm-mm, kadang-kadang dia terlihat sedih, ya kan? mm-mm, mm-mm. Mungkin
ada tagihan pinjol, jadi dia sedih. Iya, iya, iya. Kadang orang itu sedih, kemudian Mm-mm. tiba-tiba dia merasa kehilangan gairah dalam bekerja, ya kan, Iya, tanpa iya, sebab. iya. Nah, diajak ngomong, terlihat tidak antusias, tidak seperti biasanya. Nah, Mm-mm. saya Mm-mm. perhatikan dari aspek komunikasinya dia, ya kan, di tempat kerja misalnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. menurut saya bisa jadi, ya, tapi harus dikonfirmasi lagi oleh psikolog ya atau pakarnya ya, Mm-mm. bahwa Mm-mm. dia bisa jadi sedang mengalami sebuah depresi ringan. Ya, Iya, depresi iya. berat tentu harus dikonfirmasi oleh ahlinya ya, tapi dari Iya. pengamatan saya dan Bro Roni juga, orang yang depresi berat itu kan sampai ada kecenderungan ingin mengakhiri hidupnya kan. Nah, Mm-mm. yang harus kita waspadai kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian terlihat mengalami depresi, jangan anggap enteng, Mm-mm. liners. Mm-mm. Jangan sepelekan. Bantu dia, ya tolong dia. Kalau perlu jadikanlah diri Anda sebagai teman agar dia merasa bisa ada orang lain yang dia bisa share atau ajak berbicara tentang apa yang dia alami gitu kan. Nah, yang Mm-mm. kedua, ada juga gejala atau ciri-ciri dari aspek komunikasi, orang yang tiba-tiba gampang marah, Bro. Oh, itu dia, benar. Dicolek dikit atau misalnya diajak bercanda dikit yang biasanya hal itu Mm-mm. membuat orang tersenyum atau tertawa, Mm-mm. dia malah tiba-tiba naik darah. Nah, Mm. ini kan sesuatu yang tidak wajar terjadi dalam sebuah komunitas kerja atau dalam lingkungan sosial, ya kan? Orang Ya, yang ya. tiba-tiba, ya karena hal kecil saja, dia kemudian marahnya itu seperti sesuatu yang besar, gitu kan? Wah, itu dia. Bisa jadi itu gejala dia sedang mengalami tekanan dalam hidupnya. Nah, itu Ya. dua dulu tuh, Bro, yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai awal pemantik diskusi kita hari ini. Wes. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri sih ya, jadi kalau misalnya namanya mental itu Bro kayak Roni tidak seperti orang. sendiri ya, berdua ya sekarang Oh ya. iya berdua, kan menurut dari saya, Oh ya, walaupun oke. ya menurut dari saya sendiri ada kalau namanya mental itu seperti sebuah sekring bro, namanya sekring. Kalau misalnya orang misalnya dalam namanya depresi ringan, ya ringan ya tadi disebut sama Bro Doni, mungkin orang akan merasa jenuh aja jadi akan merasa wah kayaknya nggak biasa atau sesuatu yang gue butuh healing nih, gue butuh healing. Nah, itu mungkin orang masih depresi ringan. Nah, kadang-kadang orang suka salah bro. Jadi orang bilang, wah gue ngalamin gangguan mental atau kagak ya. Orang kalau misalnya benar-benar gangguan mentalnya udah parah banget ya, namanya kalau skringnya udah putus, ya itu sekering udah putus itu dia tidak sadar bahwa dia kena gangguan mental. Contoh ya, Ya. misalnya ini mohon maaf nih ya, kalau misalnya Anda melihat orang yang kena gangguan mental di tengah jalan, ya kan, dia melakukan sesuatu yang di luar daripada nurul gitu loh. Tapi dia Hmm. tidak merasakan bahwa itu, wah orang lain melihat dia sebagai orang yang berbeda, tidak, ya kan? Karena sekeringnya sudah putus gitu loh. Nah, tetapi kalau memang dia sekeringnya udah sampai gimana sih? Kalau kita pengen lihat, kita depresinya depresi udah berat yang kata Bro Doni itu ya, bahwa orang itu pengen ada merasakan, wah, pengen tiba-tiba lompat ya, menguji bahwa apakah iman dia teguh atau tidak, lompat dari lantai 32 gitu kan. Nah, itu namanya sudah depresi berat. Tapi rata-rata orang yang mengalami depresi berat, dia tahu dia depresi. Dia Hmm. tahu dia depresi. Jadi Ya. depresi kayak gimana? Dia merasa, contoh salah satu hal ya, dia merasa terasingkan. Nah, dua hal nih ya, masalah terasingkan. Pertama, dia merasa orang-orang lain menjauhi dia. Hmm. Wah, dia merasa seolah-olah nih orang lain menjauh. Ah, kayaknya dulu dia nggak kayak begitu. Padahal dia yang berubah nih. Ya. Dia yang berubah, tapi dia merasa orang lain meninggalkan dia. Nah, contoh lah misalnya Bro Doni, kalau ngelihat ada satu misalnya temennya ya, yang wah kayaknya nih orang beda banget nih. Dulu kayaknya enak banget diajak ngomong, tapi sebentar marah. Asik nggak bro diajak ngomong kayak gitu? Ya, asiknya digebukin. Itu dia. Akhirnya orang merasa, wah ini orang udah mulai enggak kan, jadi mencari teman yang atau kumpulan baru, orang ini merasa ditinggal gitu loh. Nah, Hmm. kedua ya, orang ini yang malah kebalikannya adalah dia yang berusaha mengasingkan diri. Wah, kayaknya gue udah berbeda lah sama orang-orang lain. Nah, dua-dua ini adalah dua-dua tipe orang yang mengalami depresi berat. Kalau misalnya kita bilang ibaratnya sekring, itu udah panas bro, udah siap-siap mau putus. Iya kan? Nah, masalahnya gimana cara kita menghadapi ya sekring yang udah mau putus ini? Ya kan? Makanya ada yang disebut dengan kalau misalnya di komputer ya, di komputer itu mengenal dengan istilah namanya pendingin, coolant. Ya. Ya. Ya,
coolant. Jadi ada yang kalau zaman sekarang, Dodo ini pernah lihat nggak sih ada komputer nih ya, bagian CPU-nya dia rendam air. Oh ya? Iya, nggak tahu ya, dia rendam air. Dan itu air khusus, nggak bisa air keran yang biasa, karatan semua. Ya, jadi benar-benar direndam. Iya, ya karena dia rendam, dia bisa tahan dengan performance yang tinggi. Karena kalau performance tinggi, itu suhu bisa lebih daripada 100 derajat di dalam komputer ataupun laptop gitu kan. Maka dia butuh coolant yang bagus. Kalau zaman dulu kita mengenal dengan cara apa? CPU-nya ditempel dengan kipas banyak. Iya, betul. Ya, kita bisa melihat ya. Terus kemudian kita pasang exhaust yang banyak. Makanya komputer jangkrik itu paling bagus performance-nya. Karena kita bisa tambahin banyak macam gitu loh. Nah, kalau manusia, gimana cara kita untuk memanage? Pertama ya, kita punya namanya coolant. Nah, ini kita bawa ya. Ini rasa-rasanya udah menjadi seorang pemuka agama banget ya ngomong coolant. Mendinginkan hati ya. Nah, kalau misalnya yang saya lihat nih, nanti mungkin dari perspektifnya dari Bro Dodi juga ya, coolant di dalam diri manusia itu seperti ibaratnya adalah pemikiran dari diri kita secara pribadi. Nah, kenapa orang merasa bermasalah? Pertama, karena orang terlalu menyesalkan masa lalu, karena orang terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, itulah letak adanya namanya depresi. Gimana caranya kita tahu dengan namanya coolant? Nah, coolant itu adalah menyadari diri kita pribadi seutuhnya atau kondisi kita saat ini. Nah, kalau dari Eckhart Tolle atau The Power of Now itu ya, yang pengarang bukunya, dia bilang bahwa orang kalau misalnya bisa hidup di dalam saat ini, maka orang itu tidak akan merasakan namanya masalah. Ya kan? Namanya masalah kan adanya di mana? Bisa di depan, atau bisa jadi kejadian dari masa lalu yang bisa jadi masalah saat ini kan. Tapi kalau dia hidup di saat ini, maka dia akan bisa lepas saat itu dengan masalah yang ada. Nah, kata misalkan dari beberapa dari misalnya agama-agama tertentu mengatakan bahwa mereka lepas dari kemelekatan dunia. Ya kan? Jadi artinya dia tidak banyak terlalu berpikir. Sehingga kalau misalnya dia terlalu banyak berpikir tentang namanya dunia, tentang kemelekatan, dia terlalu banyak keinginan. Ya, coba bayangkan ya, dia sudah punya misalkan kendaraan, ya, apapun kendaraannya ya, jadi wajib disyukuri. Dia punya sepeda buat pergi ke kantor, disyukuri. Karena masih ada orang yang jalan kaki, ya kan? Ngomong kata orang yang di sebelahnya bilang gini, gimana dia nggak bersyukur bro katanya, sepeda dia Brompton. Ya, pasti dia bersyukur. Ya, tapi apapun itu, ya orang harus menyukuri apa yang dia ada. Bukan berarti kita bersyukur itu bagus juga. Kadang-kadang nggak bagus juga. Ada orang punya mobil kita bilang syukur lo, nggak juga. Gitu. Namanya syukur-syurin itu, bukan bersyukur. Iya, padahal yang enak itu satenya syukur, satenya mas syukur. Syukur, iya. Nah, kalau dari perspektif Bro Doni, gimana sih sebenarnya kayak misalnya Bro Doni ini kan jurnalis ya. Nama jurnalis kan tekanan banyak, ngomong nggak boleh salah, ya kan harus berbicara fakta, ya kan nggak boleh hoax gitu kan. Apalagi kalau ngomong salah, wah udah banyak tuh yang penyerang-penyerangnya tuh. Gimana cara menjaga coolant-nya supaya screen-nya tidak panas itu bro? Nah itu mungkin boleh berbagi sama hardliners. Sama kayak beberapa profesi ya seperti dokter ya kan, pemadam kebakaran, atau apa itu orang psikolog ya kan, dia dalam tanda petik psikiater ya, dia kan jadi tempat sampah ya dalam tanda kutip ya. Harus detox kan setiap saat kan. Ya kalau bicara tentang apa yang disampaikan Bro Roni tadi itu, saya beberapa waktu lalu sempat ngalamin sih waktu isu soal Garuda Bule ya kan. Itu sering panas nggak bro kalau saat itu? Iya, kalau tidak tahu caranya bisa panas dan meledak sekringnya, ya kan? Tapi sudah tahu caranya, akhirnya ya adem-adem aja. Yang panas mah orang lain. Waduh, ini bukan artinya memindahkan sekringnya kepada orang lain loh. Sebenarnya enggak. Ketika kita tidak merespons sesuatu, maka hal negatif itu akan kembali kepada pengirimnya kan. Jadi sederhana kok sebenarnya konsepnya, dan saya juga belajar dari banyak orang lah ya, dan dari banyak situasi. Tapi dari aspek komunikasi nih hardliners, ketika ada sesuatu situasi yang kemudian memengaruhi, membuat emosi kita cepat berubah, nomor satu kita jangan denial dulu, atau jangan
menolak ya. Apa sih denial artinya? Iya, Jangan menyangkal, menyangkal. menyangkal, ya Ya, kan? ya. Jangan menyangkal ya, seperti Yudas Iskariot. Iya, iya. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu bahwa ya memang kita sedang mengalami sebuah kondisi tekanan gitu. Ini Hmm, penting biar kita bisa melakukan persiapan. Persiapan apa? Persiapan mental, hmm, persiapan batin, persiapan hmm. psikis, termasuk persiapan fisik kita. Karena kan fisik ini bisa terdampak dari pikiran kan, Bro. Banyak Iya, betul. sakit atau penyakit yang sebenarnya dipicu dan disebabkan oleh pikiran. Yang tadinya Hmm, dia sehat-sehat saja, tapi kena pikirannya terganggu, itu makan badan ya, makan fisik gitu kan. Jadi yang hmm, pertama kita harus tidak boleh menyangkal dulu. Oh oke, ini ada hmm, sesuatu nih, ada tekanan dalam hmm, hidup saya gitu kan. hmm, Yang hmm, kedua, kita harus mampu mengatur emosi kita. hmm, Caranya apa ya? Saya sama Bro Roni pasti berbeda cara mengatur emosinya. hmm, Contoh, saya kalau sudah dalam tekanan ya, hmm, kalau hmm. lihat makanan selesai semuanya Bro. Gampang ya. Apa? Apalagi yang masak istri gitu kan. Oh, oke. Oh, bukan jadi tambah panas itu sekringnya. Ya, enggak dong, karena buat Oh, saya iya. apapun yang dimasak istri pasti enak. Itu kan soal mindset Oke. kan. Ya, ya. Jadi saya sudah tertanam dalam alam bawah sadar dan alam sadar saya soal itu. Hmm, hmm, Jika ada sesuatu yang saya cari itu ya button atau tombol untuk kemudian mengendalikan perubahan emosi yang mendadak hmm, tadi, gitu kan? Nah, hmm, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu cara bagaimana kita kemudian mengatur, mengendalikan, atau kemudian mengalihkan emosi negatif tadi, bro. Ya, oh, contoh, oke. kalau saya paling suka nonton film, ya, Oke. atau menjadi penikmat Netflix sejati. Ya, Oh, oke. Tapi mesti ditanya lagi tuh, bro. Filmnya film genrenya apa? Tapi jangan pas yang waktu lagi kemudian stres, terkait atau ter apa yang filmnya kemudian mengingatkan kita pada tekanan yang kita alami gitu. Jangan. iya, jangan sampai nanti film genrenya thriller, ya Ya kan? jangan. Ya saya lebih suka film komedi ya kan, film Oke. lucu-lucu lah gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Atau ada orang-orang yang kemudian melakukan relaksasi, olahraga atau meditasi Yes, ya, yes, atau yes. yoga ya. Betul. Nah, Mm-mm. yoga itu saya sudah kenal sejak SD, Bro. Hah? Karena dia teman SD ya. Iya, kelas 3 itu teman saya SD yoga. Iya, iya, iya. Nah, itu ada beberapa teman saya yang memang dia juga pelatih yoga ya, dan memang terlihat Mm-mm, dia lebih mudah dalam mengatasi energi negatif yang kemudian bisa menyerang emosinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini berdasarkan mm-mm, pengalaman saya sebagai seorang jurnalis, kita harus tahu cara mengekspresikan diri kita, bro. Ya, mm, dalam kondisi kita sedang mengalami depresi, depresi ringan mm-mm, misalnya, atau dalam tekanan emosi, ya kan? Kalau saya biasanya, ya saya tahu saya kemudian mengekspresikan dengan cara apa? Apakah saya menulis? Maksudnya gini mm-mm, loh, kita marah ya jangan kemudian diumbar gitu kan? Ya marahnya saya lampiaskan dalam bentuk tulisan, ya kan? mm-mm. Ya tulisan itu kan tidak harus dipublish. Bahaya kalau kemudian kita marah, kemudian kita unggah ke media sosial lah, tambah masalah, ya kan? Iya, 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 iya. Saya menulis, bisa jadi menulis itu jurnal, puisi, kata-kata bijak, atau apapun yang sebenarnya membuat kita bisa mencurahkan energi atau emosi, fluktuasi emosi yang kita alami pada saat itu gitu. Yang penting jangan lakukan di ranah publik, ya kan? Mm-mm, mm-mm, Karena ketika kita sedang tidak dalam kondisi stabil emosi kita, itu bisa mm-mm. mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita kan, bro. Iya, Kata-kata iya. kita kemudian bisa dikendalikan oleh emosi kita. Sementara kan kita harus mengendalikan kata-kata sesuai dengan pikiran yang baik gitu. Nah, itu sih yang bisa saya sarankan buat hardliners. Kalau ternyata kita tidak mampu, lebih baik Mm-mm. diem. Tidak bisa Oh, oke. juga. Jangan diam saja di rumah. Cari bantuan dari ahli, ya kan? Hmm, Karena kan kita tidak bisa segala-galanya, bro. Ya, betul, kita tidak betul. bisa mungkin menyelesaikan semua hal yang kita alami. Contoh kalau kita ada masalah kesehatan, ya kita cari dokter.
Kalau istilahnya masalahnya itu ya hal-hal ringan gitu kan, sakit kepala ya obatnya dijual bebas, istirahat, minum yang banyak, tidur misalnya. Nah, sakit gigi ya banyak obat sakit gigi. Sakit kepala yang diakibatkan pusing karena ada masalah pada rekening ya kan. Nah, itu agak sulit karena yang bisa menyembuhkan ketika ada notifikasi uang masuk. Iya. Nah, itu tapi bagus banget maksudnya, Bro. Jadi ada beberapa hal itu yang nyambung banget kata Bro Doni adalah jangan melakukan penyangkalan, betul ya? Jangan melakukan penyangkalan. Dan ternyata ada dua orang ya yang ternyata mengeluarkan terapi untuk bisa namanya penerimaan, ya. Oh, Satu orang namanya si David R. Hawkins. Dia punya jurus namanya Letting Go namanya. itu teman gue juga tuh SMP. Waduh, si David itu juga banyak ya Ya, temennya orang-orang hebat ya. Bang David itu. Apa kabar dia ya? David ini ngomong-ngomong udah jadi profesor, udah tua banget loh. Oh, memang sejak saya SMP itu teman saya itu senior-senior semua. Akademi Oh, oke. Okay. Oh, kakak sekolah bisa aja. masuk. Nah, nah, jadi si David R. Hawkins bilang, jadi yang membuat manusia itu tidak berenergi adalah ketika dia mengalami di dalam suatu frekuensi yang buruk. Ya, di dalam frekuensi yang buruk itu artinya apa? Di dalam penyesalan, dendam, dan lain-lain sebagainya. Maka yang paling utama dibandingkan orang, misalkan contoh begini, gimana sih caranya supaya gue nggak marah lagi sama dia? Lu habisin aja orangnya. Nah, itu berarti kita di dalam frekuensi kita dendam. Nah, ketika kita dalam frekuensi dendam, ya, itu frekuensi dendam, benci, maka semua energi yang kita keluarkan adalah energi-energi yang negatif. Ketika Ya, energi yang negatif itu ternyata keluar, itu tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri kita. Jadi ya, ternyata bagaimana cara kita yang paling mudah adalah kita merangkul masalah kita, ya kan? Kita menerima dulu bahwa itu sudah terjadi. Kadang-kadang misalnya gini, Bro. Kenapa misalnya zaman saya cerita film silat aja deh, ya, cerita film ya. silat ya, Silat supaya tidak atau ada yang tersinggung. Hah? silat atau kungfu? Kungfu, Silat. karena di sana tidak ada silat ya. Iya. Ada itu. Nah, jadi gini, ceritanya kenapa di film-film Cina itu ya, banyak kan orang terjadi ini ya, balas dendam. Karena Hmm, pas waktu lagi, misalkan contoh ya, anak masih kecil, orang tuanya dibunuh. Anaknya bilang apa? Saya tidak terima. Ya kan? Dia ya, belajar sama guru buat tujuannya apa? Buat balas dendam. Tapi ketika dia sudah balas dendam, dia kehilangan arah mau ngapain lagi. Ya kan? Nah, contoh juga ada salah satu samurai ya. Ya, ini mungkin beberapa hardliners mungkin ada yang tahu namanya Kenshin ya dari ya. Jepang. Ya. Oh iya tuh teman saya juga. Teman juga, wow, dari mancanegara temennya. Nah, si Kenshin ini adalah pembunuh bayaran paling jago. Oh, Bahkan nggak jadi disebutnya teman, bukan Batosai. bukan teman berarti. Bukan ya? Baru saya mau bilang, ini berarti kena gangguan mental ya. Nah, ketika si Batosai ini sudah berhasil, misalnya dia membunuh banyak orang, sudah berhasil dia mendirikan satu zaman baru, rezim baru gitu ya, dia kehilangan arah, bro. Jadi Hmm. maka dibilang namanya Roromi. Jadinya istilahnya apa ya? Suatu samurai yang tidak punya tuan jadinya. Ketika dia menjadi seorang namanya apa ya? Petualang, yang menjadi seseorang yang tidak ada tujuan. Jadi dia tidak ada apapun yang dilakukan, tidak ada keinginan, tidak ada apapun juga. Nah, kalau bagi orang-orang Jepang tahu, samurai itu apakah bos? Bukan. Samurai itu adalah penjaganya bos. Kita bisa bilang ajudan, ya kan? Ketika dia sudah kehilangan tuannya, apa yang dilakukan? Nggak jadi apa-apa gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda bisa menerima, oh sekarang rezimnya sudah berbeda, maka Anda bisa menjadi satu dengan apa yang ada, dengan dunia yang ada saat ini. Ya, Ya, tentunya ini akan berbeda. Misalkan contoh ini, jangan dibawa sampai yang terlalu jauh ya, hardliners ya. Misalkan contoh, wah dunia sekarang udah jadi dunia yang penuh dengan gelap gulita, penuh dengan dunia gemerlap malam. Anda jangan menjadi satu dengan itu, maksudnya ya. Tapi maksudnya Anda tidak menjadi orang yang punya gangguan mental karena Anda menjadi orang berbeda sendiri gitu loh. Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang kedua nih bro ya, tadi bro Dodi bilang pergi ke psikolog ya, ya katanya. keahliannya ya. Yes, ke ahlinya. Nah, banyak orang yang ketika punya namanya gangguan ini tidak berani pergi bro. Jadi karena apa? Gua malu. Karena kalau misalnya gue pergi, berarti gue dianggap, tanda petik, gila sama orang lain. Kalau misalnya gue dianggap gila, gimana nanti gue kerja? Gue dianggap gila, nanti gue mesti makan obat, mesti macam-macam. Hey, saya bilang ya,
mesti ingat sesuatu. Jadi orang lain tidak akan ada yang peduli sama diri kamu selain diri kamu sendiri, ya kan? Jadi kalau kamu tidak cinta sama diri kamu sendiri, bukan artinya dia NPD ya, tidak cinta sama diri kamu sendiri, ya tidak menyayangi kesehatan jiwa kamu sendiri, kamu yang akan tersesat di dalam dunia ini, yang kamu tidak akan menikmati dan akhirnya kamu hidup tanpa arah bagaikan menjadi zombie di dalam dunia manusia. Nah, ini malah justru lebih parah. Kenapa? Nah, makanya muncul teori-teori yang baru ya tentang namanya leadership, disebut dengan namanya toxic leadership. Nah, toxic leadership ini artinya apa? Orang jadi bos nih, orang yang bermasalah tadi nih jadi bos. Apa yang dilakukan? Wah, dia ini yang suka marah-marah nggak jelas, ya kan? Yang membuat orang yang biasanya kalem, bisa kreatif, akhirnya mati kreativitas gara-gara si bos satu ini. Nah, mungkin di sini juga karena Bro Doni pernah, bukan pernah ya, sampai dengan saat ini juga menjadi pelatih, misalnya jadi trainer di banyak perusahaan, institusi. Mungkin pernah nggak temu orang-orang yang seperti ini, jumpa dengan orang-orang yang sebenarnya toksik dalam tanda petik ya, tapi dia masih merasa biasa dan dia merasa itu karena dia punya kuasa di sana. Ada nggak bro kayak gitu? Oh, banyak, bahkan banyaknya itu mereka misalnya generasi kedua atau generasi ketiga dari sebuah leadership dalam keluarga, ya kan? Jadi kan nggak punya pilihan, memang dia harus jadi bosnya di situ kan? Iya, iya. Saya menangani sebuah financial corporation, minta timnya dibina lah ya, di coaching lah ya dalam jangka waktu tertentu dan di beberapa kota. Nah, ini setelah dilakukan pendampingan selama beberapa bulan gitu, akhirnya kami sepakat bahwa masalahnya bukan di timnya, bukan di anak buahnya, masalahnya ya di bosnya. Terus apa yang dilakukan dong bro? Bosnya yang lagi bayar itu. Ya, tapi karena dia fair ya, saya kan sejak awal kan kita sudah deal-dealan lah istilahnya. Oke, apapun hasilnya ya kita sampaikan. Dan apa yang kita rekomendasikan ya dia nggak boleh marah gitu kan. Ini kan kita profesional gitu. Nah, apa yang kita usulkan adalah ya dia jangan jadi CEO di situ. Nggak boleh. Nanti kan bisa menular kepada semua tim di bawahnya. Jadi kalau mau ada perubahan ya dimulai dari pucuk pimpinannya. Itu kemudian di IPO kan, kemudian menjadi perusahaan terbuka, ya dia menjadi salah satu shareholder di situ, tapi banyak pemangku kepentingan lain yang bisa masuk. Dia jadi komisaris ya, dan akhirnya CEO itu dijabat oleh profesional yang memang ahli di bidang itu. Dan apa yang terjadi ya setelah sekian lama ya tidak bisa instan ya, karena ini kan kita perlu waktu proses, apalagi perubahan sikap dan perilaku itu kan bisa bahkan bergenerasi gitu kan. Tapi dari kacamata korporasi ya itu menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh dan akhirnya masalahnya selesai tanpa orang itu kehilangan muka. Lebih baik ya kan dia duduk di tempat yang tepat daripada dia kehilangan usahanya, iya kan? Iya, benar-benar. Salah satu contoh. Bahkan saya juga beberapa kali berada dalam lingkungan korporasi yang sebenarnya tidak sehat ya. Tapi kan itu soal pilihan. Contoh, selama kita masih bisa mendapatkan kenikmatan hidup atau privilege tertentu, ada hal-hal lain yang mungkin dalam tanda petik harus kita korbankan, ya kan? Contoh kalau kita ingin mendapatkan kekayaan atau materi, tentu kan pengorbanan waktu bukan pilihan lagi, ya kan? Betul. Pasti orang yang menghabiskan waktunya untuk banyak mengejar pekerjaannya di luar rumah, pasti waktunya untuk keluarga dan dirinya semakin sempit gitu kan. Tapi ketika kita bisa melihat sesuatu yang bagus di antara kondisi yang jelek, menurut saya itu juga sebagai sebuah penghibur bro. Ya, jadi belajarlah melihat kebaikan dari keburukan. Contoh, ketika seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan, yang perusahaan itu katanya, aduh bobrok lah, toksik lah, manajemennya beginilah, begitulah. Ya, tapi kan Anda belum punya pilihan. Selama kita belum punya pilihan untuk meninggalkan tempat itu, ya, kan katanya kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang jelek, ya, bersegeralah untuk pindah atau keluar atau hijrah dari lingkungan itu.
Kalau tidak, maka kita akan beradaptasi atau lama-lama kita menerima kondisi itu dan kita akan menjadi bagian dari kegilaan itu, ya kan? Kalau Iya, kita waras iya, sendiri, maka kita yang dianggap gila gitu kan. iya, Nah, iya. kalau belum sempat, belum ada Mm-mm. kesempatan untuk kemudian keluar dari toxic corporate itu, kita harus Iya. belajar untuk melihat hal baik sehingga Hmm. racun itu tidak menyerang kita, bro. Ya, Hmm. ya Mm-mm. mungkin ada sedikit yang namanya adjustment ya, Mm-mm. kompromi. Orang Iya, mungkin iya. tidak berubah karena karakter sulit berubah ya, bro ya. Tetap. Betul, betul. Tapi orang bisa kompromi dalam hidupnya. Iya, Kenapa? iya, Ya karena kan misalnya dia tidak hidup sendiri, dia bisa iya, iya. melakukan sesuatu menjalani hidupnya atas dasar dia punya pasangan hidup, punya keluarga, ya kan? Jadi menurut saya kalau tidak kemudian memengaruhi idealismenya yang paling hakiki, ya keyakinannya pada Mm-mm. keesaan tertentu gitu kan, ya Mm-mm. sudah lihatlah bahwa oh meski saya berada di tengah situasi yang kata orang jelek, tapi ada Mm-mm. Mm-mm. bagusnya. Nah, perbanyak aja hal bagusnya dalam lingkungan Mm-mm. kita gitu. Itu sering kok Mm-mm. saya alami dan akhirnya pada saat orang-orang lain mengalami depresi, stres, Mm-mm. saya masih bisa ketawa-ketawa. Kenapa? Ya ngapain saya sibuk pada sesuatu yang saya tidak bisa ubah, ya kan? Saya kan Mm-mm. tidak punya kekuatan atau kuasa untuk mengubah kondisi itu. Kenapa? Saya bukan owner, saya bukan CEO perusahaan itu. Yang bisa saya lakukan apa? Ya saya mengubah mindset saya. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengubah sesuatu yang saya tidak bisa ubah, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Contoh, saya sedang mengajar secara daring misalnya. Tiba-tiba Mm-mm. mati lampu, bro. Ya kan? Mm. Listrik padam, otomatis jaringan internet juga terputus. Putus. Ya kan? Nah, ngapain gue marah-marah? Nambah depresi kan? Iya. Kecuali kalau gue direktur utama PLN. Ya gue Mm-mm. tinggal perintahkan anak buah, ya kan? Siapkan Mm-mm. backup atau jangan ada pemutusan listrik di Mm-mm. daerah tempat tinggal saya. Nah, saya kan bukan dirut PLN. Saya kan Mm-mm. yang harus bayar. Saya tidak tahu. Saya juga tidak punya kemampuan untuk bagaimana menyambung arus listrik yang putus tadi gitu kan. Lalu Iya, apa yang saya iya, lakukan? Yang saya kendalikan diri saya. iya, iya. Ya, saya tetap tersenyum aja. Kalau perlu saya dengar musik, ya kan? Sampai kapan? Sampai listriknya nyala kembali. Iya, betul. Dong, daripada saya kemudian marah-marah, saya bete, kemudian saya lanjutkan sesi saya dengan perasaan yang sudah tidak nyaman gitu kan. Kan itu Iya, sama iya. dengan menghukum diri sendiri atas kejadian yang tidak bisa saya kendalikan. Ya ngapain gitu. Nah, jadi mungkin pengalaman kecil ini bisa membantu hardliners ya. Kayaknya episode Mm-mm. kali ini agak berat ya temanya ya, bro. Iya, namanya juga kita bicara mental gitu loh. Tenang. Biasa, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali kita kasih Heeh. sesuatu yang memang berat buat hardliners. Mm-mm. Karena setiap pengalaman orang itu beda-beda. Tetapi Mm-mm. saran saya, ya kita tidak, kalau kita tidak bisa kemudian mengatasi atau menangani sesuatu, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita atau Mm. mengatasi cara kita bersikap terhadap keadaan itu. Nah, Wih, itu keren banget. Nah, kalau tadi saya kan udah bicara tentang satu orang yang namanya tadi jadi lupa David R. Hawkins ya. ya. Yang kedua, saya mau berbicara tentang satu orang lagi yang mengeluarkan metode yang hampir kurang lebih sama ya. Hmm. Namanya si Hal Dawkins. Mirip-mirip kan? Oh, tapi Tapi itu David bukan untuk saya. si Hal Dawkins ini dia merumuskan satu metode sebenarnya diambil dari gurunya si Lester Levinson, itu namanya Sedona Method. Nah, dari Sedona Method ini sebenarnya apa sih? Lebih jauh daripada si David R. Hawkins yang bilang bahwa kita harus menerima tapi menikmati prosesnya, Iya. ya kan? Coba bayangkan begini ya, orang ditinggal pacar. Banyak bro, itu yang pergi mau bunuh, istilahnya mau pergi ke dunia lain banyak gitu. Saya mau ngomong sesuatu yang Jalan doang, habis itu balik lagi. Tapi sayang udah nggak bisa balik. iya, jadi katanya udah 10 tahun jagain pasangan orang, ternyata dia bahagia dengan yang lain. Sedih banget dengerin. Ya, itu memang tugasnya. Karena setiap orang pasti punya tugas di muka bumi ini. Iya, nah ternyata jadi kalau misalnya kita pakai David R. Hawkins, kita cuma menerima, oh oke, saya sudah mungkin tidak bisa bersama dengan dia, masih pikiran sadar itu, masih pikiran sadar.
Nah, ketika di Haldoskin bahwa kita harus bisa menerima secara emosi. Mungkin kita akan merasa sakit, akan merasa wah kayak istilahnya apa bagaikan pisau ya kan ada ditusuk-tusuk gitu kan. Kalau misalnya ada bahasa Mandarin bilang apa? Sinru tau ke bagaikan hati itu disayat golok seperti sembilu katanya. Sakit banget katanya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kata si Haldoskin? Diterima, jangan dilawan. Karena biasanya orang dilakukan apa? Oh, gue harus move on katanya. Harus move on-nya kayak gimana? Harus move on-nya gue berusaha untuk melupakan dengan cara kayak gimana. Dia ada namanya pelarian. Nah, bahaya juga namanya pelarian, bro. Nah, kayak misalnya tadi Bro Dodi, ini disebut pelarian atau tidak? Misalkan dengan makanan. Ya. Karena kalau misalnya orang depresi, dia lari ke makanan, contoh, ke coklat, dulu apa yang terjadi? Wow, jadi tiba-tiba jadi super big boom gitu kan, jadi besar gitu kan. Tapi ada juga orang yang pelariannya dengan cara kayak gimana? Dengan cara makan obat-obatan yang terlarang. Nah, ini berbahaya. Jadi gimana caranya dong? Saya kan nggak harus move on. Nah, kata si Haldoskin, semakin kamu istilahnya kamu pendam, semakin kamu istilahnya berusaha menolak, seperti kayak kita memegang suatu pulpen, kita genggam, ya, kita pengen hilangkan, nggak bakal bisa. Kita merumuskan pulpen itu bisa nggak? Susah, ya kan kalau kita cuma dengan genggam. Gimana caranya supaya pulpen itu hilang? Ya kita lepas aja, betul nggak? Jadi gimana caranya? Kita biarkan perasaan itu masuk ke dalam diri kita nikmatin prosesnya, nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, saya mau bawa lebih jauh nih bro, ini ada jurnalnya juga. Kenapa bisa ada namanya penyakit kanker, penyakit tumor, ya, darah tinggi? Itu karena ada penyangkalan-penyangkalan emosi katanya. Ya, orang penyangkalan emosi dendam, emosi marah, emosi benci, ya, emosi malu, itu akan muncul di dalam namanya kesehatan. Ya, jadi apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Bahwa kita menyadari dulu. Nah, karena di dalam episode kali ini adalah menyadari kesehatan mental. Kita sadar dulu kita punya masalah. Karena kalau misalnya gini, kita pergi ke dokter, ya, tapi kita nggak sadar kita lagi sakit. Mau ngomong, ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Nggak ada dok. Ya udah kamu boleh keluar, tapi yang penting kamu bayar administrasi ya. Tapi kalau kita bilang ada lagi yang lebih parah, ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Katanya, oh sakit di mana dok? Oh di atas, di jidat, di kepala, katanya di jantung. Wah ini periksanya banyak nih, dokternya semangat ya, di periksanya kan. Mohon maaf yang profesi dokter ini cuma jokes ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan? Dokter kan jadi bingung kan, dia sakitnya yang mana? Diperiksa semuanya akhirnya. Tetapi ada juga yang namanya disebut dengan penyakit psikosomatis ya. Psikosomatis adalah dia merasa dia sakit, tapi sebenarnya dia tidak sakit. Kayak contohnya gimana? Tadi dia ngaku sama dokternya, dia sakit kepala, dia sakit jantung, dia sakit semuanya gitu kan. Dicek tidak ada masalah secara medis. Sebenarnya dia hanya merasa saja. Nah sebenarnya itu adalah salah satu ciri namanya gangguan mental. Yang harus ada adalah Anda terima dulu semuanya itu. Sakit-sakit. Anda kalau misalnya pengen move on secara cepat, Anda terima, Anda sakit, boleh nggak nangis? Boleh. Ya kan? Laki-laki boleh nggak nangis? Boleh. Jadi jangan bilang, nah ini juga konsep yang keliru ketika misalkan orang-orang di terutama Asia mengajarkan kepada anak laki-laki tidak boleh menangis. Iya. Ibaratnya laki-laki itu seperti robot, ada masalah gitu aja kok nangis, gitu aja kok cengeng ya. Tapi ada saatnya kita mengeluarkan emosi kita. Maka banyak orang-orang yang bermasalah kena gangguan mental itu laki-laki, bro. Ya kan? Kenapa? Ya karena dia tidak bisa meluapkan emosinya, gitu loh. Nah, itu yang mungkin dari saya tentang yang kali ini episode-nya tentang namanya ulen itu tadi, gitu loh, bro. Kalau misalnya dari Bro Doni gimana, bro? Ya, makanya buat laki-laki itu harus punya hobi, ya. Dan buat perempuan harus memahami bahwa boys will be boys. Kenapa? Ya, karena setua apapun dia pasti akan senang mainan, ya. Betul. Main handphone, main motor, main bongkar elektronik nggak bisa pasang lagi, ya. Main bongkar mesin mobil nggak bisa benerin, akhirnya hari Minggu ke bengkel. Ya itu nggak apa-apa. Itu salah satu dalam tanda petik cara dia kemudian untuk mengalihkan hal-hal yang mungkin bisa jadi sumber depresi atau emosi negatif, ya kan? Kata siapa kita nggak boleh emosi? Boleh, emosi kan perasaan.
ya. Ya. Tapi ketika ada perasaan-perasaan yang negatif, itu jangan mengendap lebih lama dalam pikiran dan tubuh kita, karena nanti dia bisa menular kepada lingkungan kita, dan itu bahaya. Nah, makanya kan Mm-mm. belakangan ada kata-kata di media sosial, laki-laki tidak bicara, ya kan? Iya, iya. Sekali bicara, ya kan, bubar katanya kan. Iya, Ya, iya. saya itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin Mm-mm. yang dimaksud laki-laki tidak bicara itu adalah ya dia tidak ekspresif mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata. Iya. Tetapi bukan berarti dia tidak boleh mengekspresikan perasaannya. Ya, saya Mm-mm. setuju dengan Bro Roni tadi bahwa katanya budaya kita orang Asia ini kan laki-laki ya, mostly ya hampir di semua tempat lah ya. Mm-mm. Laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng. Mm-mm. Ini sebuah kesalahan besar ketika kita orang tua kemudian melihat anak laki-laki kita menangis, kita mendiamkan dengan, nggak boleh nangis. Ingat anak cowok. Nah itu sudah salah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Dan itu kesalahan turun-temurun, artinya kita lakukan itu karena kita dapatkan dari orang tua kita begitu. Betul, Tolong betul. mulai sekarang putus mata rantai itu, sehingga anak-anak kita nantinya tidak terbiasa untuk menahan atau memendam emosi, ya. Tapi dilatih untuk bagaimana dia menyalurkan dalam bentuk yang tepat. Nah, Mm-mm. apa itu bentuknya? Beda-beda, bro. Kayak tadi saya Mm-mm. misalnya gampang, saya nonton film sama makan, ya. Mm-mm. Bedanya, kalau itu pelarian, kita tidak bisa mengendalikan. Apa yang Betul. terjadi? Ada orang-orang kemudian akhirnya mengalami obesitas, overweight gara-gara depresi, Mm-mm. lari ke makanan, ya kan? Mm-mm. Yang kedua, ada orang-orang yang kena apa obat-obatan ya, narkotika dan sebagainya, penyalahgunaan narkoba gitu kan. Kenapa? Karena pelarian. Padahal narkoba kan Mm-mm. dipakai juga dalam industri atau dalam dunia medis kan untuk Ya. pengobatan gitu. Nah, selama kita Mm-mm. mampu mengendalikan diri kita, itu jangan sampai menjadi pelarian. Nah, Mm. karena apa sih enaknya bro ketika kita kemudian melakukan sesuatu sebagai pelarian, makan misalnya. Mm-mm. Nggak enak bro. Iya, iya, iya. Itu paling enak itu kalau lagi lapar, berhenti sebelum kenyang dan secukupnya porsinya ya kan. Betul, Kalau betul. over kebanyakan, makanan seenak apapun juga mahteh kan, jadi nek gitu kan. Jadi Iya, nggak iya. enak gitu loh. Makanya sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik gitu kan. Nah, saran Ya. saya buat hardliners, kita harus memiliki hobi ya. Mm-mm. Kita harus punya aktivitas di luar profesi kita ya. Contoh, ya Mm-mm. tidak harus Anda menjadi atlet profesional, Mm-mm. tapi Anda boleh melakukan aktivitas olahraga. Kenapa? Dengan Mm-mm. berolahraga, selain tubuh menjadi sehat, itu kan juga bisa membuat apa tadi itu ya, apa sih pikiran-pikiran itu kita salurkan kepada aktivitas yang positif gitu. Jadi kita energinya yang mau marah itu ya kita bawa olahraga itu kan kepake gitu loh. Jadi Iya, iya, daripada iya. mukul ya tembok gitu kan, Iya, nah, iya. temboknya lebih kuat, beton, tangannya yang hancur gitu kan, nah, lebih baik kita Iya, iya. olahraga. Kalau saya sudah begitu, misalnya sudah berolahraga, kan akhirnya kan energinya itu kan tersalurkan. Capek Mm-mm. kan? Ya akhirnya kita Iya. istirahat gitu. Ya pokoknya harus punya hobi deh. Ya hobi tidak harus Mm-mm. olahraga, ya. Tapi jangan juga hobi gangguin temen, ya kan? Hobi kemudian ngerecokin hidup orang, ya jangan juga gitu ya. Pilihlah Iya, hobi-hobi iya. yang positif. Dan yang paling penting adalah, kalau hobi itu Anda lakukan, tidak sendiri. Ajak Mm-mm. teman. Iya, Kenapa? iya. Dengan mengajak orang lain, Anda tetap dalam kehidupan sosial, Anda bisa berkomunikasi, dan bisa jadi karena situasinya mendukung, nyaman, ada trust, bisa sharing, ya kan? Mm-mm. Nah, bisa Mm-mm. cerita, oh saya lagi ada tekanan nih di kantor, ya mungkin teman Anda bisa memberikan masukan bagaimana Mm-mm. bersikap gitu kan, sehingga beban itu pelan-pelan bisa diangkat dulu gitu. Banyak hal Mm-mm. ya bro ya, menurut pengalaman saya, jadi teman itu tidak harus jadi solution maker kok. Tidak harus Betul. dia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain. Cukup menjadi pendengar saja, ya. Mm-mm. Bagi orang yang sedang depresi itu sudah terangkat separuh bebannya. Karena Mm-mm. tidak semua orang itu pandai bercerita loh bro. Tidak semua orang Oh. itu bisa sharing. Ada orang yang dengan pengalaman masa kecilnya kan ya itu tadi dilarang untuk mengekspresikan emosi, tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis, kalau ada masalah harus harus dihadapi gitu. Ya makin dia gede, makin dia dewasa, masalahnya juga makin besar kan.
Apalagi Iya. ketika masalah itu menyangkut hubungan sosial dia atau hubungan rumah tangga dia. Ya, jadi ketika dia bercerita saja dengan orang lain tidak harus memberi nasihat, cukup mendengar aja. Itu bagi Mm-mm. orang yang punya masalah itu cukup membantu. Nah, jadi Wih. tambahan dari saya, yuk kita punya hobi. Nah, buat teman-teman yang tinggal di sekitar studio Hotline di Karawaci, yuk gabung sama saya. Saya punya hobi badminton setiap hari Kamis malam. Kalau Iya, pengen iya. gabung, ya komen aja di kolom komen di channel YouTube program Dokter Talk di Heartland Network yang Anda saksikan sekarang ini ya. Nanti kita ajak Iya. badminton bareng ya. Setuju ya, Bro ya? Iya, setuju, setuju. Oke, masih ada sisa berapa menit, saya akan memberikan beberapa tips ya kali ini. Kesannya biar seperti seorang pakar ya. Iya. Jadi episode kali ini kan tentang bagaimana menyadari tentang kesehatan mental. Jadi bagaimana Anda mempunyai dua hal yang terpenting di dalam hidup ini karena kita punya namanya screen di dalam kehidupan mental kita. Yang pertama, kita punya namanya coolant di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita menyadari diri kita hidup di dalam masa kini. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sadar hidup di masa kini dan Anda ternyata masih punya masalah, maka yang kedua adalah Anda lakukan dengan dua cara tadi yang sudah disampaikan. Pertama, Anda melakukan penerimaan ya untuk bisa melepaskan. Yang kedua, Anda nikmati sampai perasaan tersebut hilang. Ingat, jangan dijadikan suatu tabungan emosi negatif yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ingat, ruginya di Anda. Ketiga, bila tidak bisa menyelesaikan masalah, pergilah ke ahlinya. Dan jangan malu, karena tidak akan ada orang yang peduli sebelum Anda sendiri menyayangi diri Anda. Nggak akan ada. Yang keempat, ya, setelah Anda sudah punya coolant yang bagus, maka yang keempat, Anda harus punya exhaust yang bagus juga. Pelampiasannya, bila Anda punya masalah, kata Bro Doni, oke, boleh dilampiaskan dengan olahraga, boleh dilampiaskan juga dengan berkomunitas, ya, bergaul dengan banyak orang, sehingga masalah-masalah Anda bisa lepas. Dan dengan keempat ini akan membuat Anda kesehatan mental terjaga. Nah, itu dari saya, Bro Doni. Ya, kadang-kadang bahkan kita harus mendekat ke arah sumber masalah, Bro. Ya, kadang-kadang. Ya, tapi harus pandai memetakan dan menganalisa sumber masalahnya. Kalau sumber masalah itu mengancam jiwa Anda, ya jauhi. Ya. Tapi bisa jadi orang depresi karena mungkin dia memiliki atau menghadapi bos yang galak. Ya kan? Iya, betul. Menurut saya bisa jadi kita harus mendekat ke dia agar kita tahu kenapa dia begitu. Mungkin ya kan dia juga mengalami trauma sehingga akhirnya dia memiliki sikap seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ya, tapi ya ingat ya, hardliners jangan dipukul rata ya. Kalau kemudian sumber masalah itu mengancam jiwa Anda, ya pergilah sejauh mungkin. Sebenarnya tipsnya sudah disampaikan sama Bro Roni semua, tetapi saya ingin fokus kepada aktivitasnya. Ya, yang pertama, pastikan hardliners kalau Anda mengalami depresi atau ada tekanan, stres gitu kan, ingat hindari diri dari obat-obatan terlarang dan jauhkan diri dari alkohol. Ya, mungkin Anda social drinker, Anda suka minum alkohol dalam komunitas, keluarga, tapi ketika Anda kemudian sedang ada masalah yang kemudian memengaruhi emosi dan cara berpikir Anda terhadap sebuah masalah, tutup dulu ya, kunci lemari minuman Anda dan jauhkan diri dari hal-hal yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena dalam kondisi yang sedang tidak 100% fit pikirannya, ya bisa jadi nanti malah ada masalah baru yaitu ketergantungan. Ya. Yang kedua, tetap makan, tapi konsumsi makanan dengan pola makanan seimbang, yang sehat dan bergizi. Karena untuk menghadapi sebuah masalah, kita harus dalam keadaan sehat, Bro. Jangan sampai kita ada masalah, ya kemudian kita nggak makan, tambah sakit badan kita, ya kan? Nah, dan yang tadi saya katakan, berolahraga, berkomunitas, dan yang paling penting, sama seperti Bro Roni, kalau Anda masih mengalami perasaan yang sama setelah Anda melakukan aktivitas tadi, segera cari ahlinya
untuk membantu menyelesaikan masalah Anda ya. Jangan Anda pikir semua bisa Anda kerjakan sendiri ya. Nah, itu dia Hardliners. Semoga apa yang kami berdua bagikan dalam episode kali ini bisa memberi manfaat buat Anda. Dan kita langsung tutup nih Bro Roni karena sudah saatnya kita berpisah ya dengan Hardliners. Tapi jangan lupa pekan depan tentu kita akan jumpa lagi dalam program Dr. Talk yang hadir di 100,6 Heartline FM. Dan bisa juga disaksikan melalui channel YouTube di Heartline Network. Akhirnya kita berpisah dengan harapan kita berjumpa kembali minggu depan. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Dadah.